mengungkapkan fakta bahwa apa yang sudah beredar di media sosial selama ini, apa yang diungkapkan istrinya selama ini benar adanya ada perselingkuhannya antara Mbak S. Nah, di sini juga si Randy ini mengungkapkan bahwa tato yang ada di tubuhnya selama ini adalah benar gambar Mbak S atau selingkuhannya. Hola netizen yang terhormat, Randy Karnet terang-terangan mengakui jika foto tato di punggungnya adalah wajah Syahnaz Sadiqah. Randy Karnet menjelaskan hal tersebut saat berbincang di podcast Denny Sumargo. Pada awalnya, Denny Sumargo memastikan informasi yang beredar selama ini adalah netizen yang berbakti menduga bahwa tato yang ada di punggung Randy Karnet adalah wajah dari Syahnaz Sadiqah. Randy Karnet tak segan untuk membenarkan bahwa tato di punggungnya adalah wajah Syahnaz Sadiqah. Mendengar hal itu, Denny Sumargo mencoba untuk memastikan dan menyampaikan komentar-komentar netizen yang tercinta yang selama ini menganggap tato yang ada di punggungnya itu mirip dengan Boyen. Randy Karnet pun menjawab dengan tegas bahwa tato yang ada di punggungnya bukan Boyen maupun wajah istrinya Lady Nayawan. Alasan Randy Karnet membuat tato dengan wajah Syahnaz pun terbongkar. Denny Sumargo dengan geram bertanya, kenapa Randy Karnet membuat tato Syahnaz Sadiqah bukan tato istrinya Lady Nayawan? Randy Karnet mengungkapkan alasan bahwa tato bergambar wajah Syahnaz Sadiqah itu adalah sebagai obat dari rasa sakit yang ia alami waktu itu. Banyak netizen yang budiman menyayangkan dengan pernyataan Randy tersebut. Namun netizen yang berbakti juga berharap jika rumah tangga Randy Karnet bisa diselamatkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oh alah Ren, harusnya kamu jawab aja tuh tato fotonya Boyen. Bener, Densu, bilang aja tuh Boyen gitu loh. Kemarin-kemarin tuh netizen kan masih ragu ya, apa bener ini mukanya si Nanas, apa bener ini mukanya si Lady gitu kan. Masih bimbang netizen itu. Sebenarnya masih ada celah itu untuk tidak mengakui, malah diakui. Udah bener dikasih opsi Boyen sama Densu, harusnya bilang aja fotonya Boyen gitu. Cek gak nemen-nemen rek. Karena gimana ya guys ya, masalah tato itu udah deh bener. Kalau misalnya sisa rasa gitu ya, sisa rasa di dada, itu kan masih bisa ditutupin tuh dengan gaya pura-pura move on atau gimana. Tapi kalau udah tato yang segede gaban di badannya gimana? Cara satu-satunya ngilangin ya laser, dihilangin tuh segitu gede tuh. Sakit lagi kamu. Tapi kalau memang niat ya harus dilakukan gitu kan. Tapi ya udahlah, udah terlanjur lah ya. Dia udah ngasih confession ya, pengakuan gitu ya. Cuman ya itu tadi, terus sopo wonge rek berumah tangga berpasangan dengan orang yang mengakui bahwa ada tato perempuan lain di badannya. Wes gak make sense sama sekali. Randy Kijan kok. Tapi wes jarno wes ya lapo. Cuman netizen tuh gitu deh. Giliran Randy yang cakep ngasih klarifikasi sambil terharu, kalian pada banyak yang pada bilang ikut nangis nih. Coba kalau pas Virgon tuh waktu klarifikasi juga terharu loh. Dia juga mimba pengen nangis. Kok kalian gak ada kasihan sih? Beling aja netizen. Dan satu lagi, netizen yang masih menuntut klarifikasi dari pihak Andara, dari pihak Nanas Westalaka, mungkin terjadi. Dari dulu itu konsepnya mereka begitu, setiap ada apa, skandal apa, mereka pasti diam, gak akan memberikan klarifikasi apapun ya. Mereka membiarkan kita ini berasumsi sendiri, walaupun itu benar ya. Udah jadi rahasia umum gitu. Tapi wis gak usah nuntut, kayaknya gak bakalan ada klarifikasi dari mereka. Tapi bukan berarti si Nanas itu sesantai yang kalian lihat kok. Logika gini. Tahu kan chatnya mereka berdua seperti apa bucinnya ya. Ibaratnya lagi on fire gitu, ketahuan di-cut mendadak disuruh berhenti. Sakit say. Pasti berat itu. Kalau menurut saya sih mereka cuman pura-pura move on aja, pura-pura bahagia aja. Asli yoga. Kebayang gak? Ingat gak gimana bucinnya Nanas? Ya, ibaratnya udah di-cut, dipaksa. Dan saya yakin pasti ada pembicaraan yang gak kita tahu, yang gak dipublish ya. Gitu. Kenapa sih nggak bilang kalau itu tatonya Boyen, Boyen? Guys, berita yang beredar selama ini tentang dia, Randy, di mana selama ini istrinya mengungkapkan fakta bahwa Randy ini ada hubungan khusus dengan Mbak S. Dan hari ini dia datang ke podcastnya Denny Sumargo mengungkapkan fakta bahwa apa yang sudah beredar di media sosial selama ini, apa yang diungkapkan istrinya selama ini benar adanya ada perselingkuhannya antara Mbak S. Nah, di sini juga si Randy ini mengungkapkan bahwa tato yang ada di tubuhnya selama ini adalah benar
gambar Mbak S atau selingkuhannya. Kemudian di sini gue nonton ya guys dari awal sampai akhir ya, gue nonton video mereka, dan di sini itu si Randy-nya sampai nangis karena menyesali perbuatannya, dia menyakitin hati istrinya dan anak-anaknya. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ini dia nangis benar-benar kan menyesal atau karena sudah ketahuan. Tapi semoga aja dia benar-benar menyesal atas perbuatannya. Dan di sini tuh gue melihat bahwa si Randy ini mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya guys. Jadi dia mau berjuang untuk mempertahankan hubungannya dengan istrinya ya. Sementara yang sebelah kan di media manapun nggak pernah muncul ya. Nah, gue punya opini bahwa kenapa si Randy ini muncul di media, karena selama ini kan netizen itu menganggap bahwa kayaknya ini berita hoax atau cari sensasi. Nah, opini gue kenapa dia muncul untuk melindungi istrinya. Dia melindungi istrinya bahwa apa yang selama ini diungkapkan istrinya benar, dan tidak ada lagi netizen yang menganggap bahwa istrinya bohong dan cari sensasi. Nah, justru itu dia melindungi istrinya bahwa apa yang selama ini diungkapkan istrinya, apa yang selama ini beredar di media sosial adalah benar adanya. Jadi menurut gue dia muncul buat melindungi istrinya sih sebenarnya. Menurut gue ya, itu adalah opini gue. Tapi yang terbaik lah buat mereka ya. Dan di sini gue benar-benar salut banget sama dia guys. Salutnya itu dia gentleman banget. Dia mengakui kesalahannya. Karena selama ini kan mungkin kita melihat para artis kalau ada perselingkuhan, mereka tidak pernah mau mengakui hubungan mereka, hubungan gelap mereka. Tapi di sini itu menurut gue dia benar-benar gentle banget. Dia benar-benar mengakui bahwa dia salah. Dia benar-benar mengakui bahwa selama ini apa yang dia lakukan adalah menyakitin hati istri dan anak-anaknya. Luar biasa si Randy ini, walaupun dia melakukan kesalahan ini, namun gua salut sama dia guys. Guys, lucu juga ya. Kamu lihat, kalian udah pasti lihat podcast lewat ada lelaki berselingkuh mengaku kalau foto yang ada di badannya itu adalah foto istri orang lain, ya kan? Hei lelaki, kamu itu seorang suami ya, punya istri. Kamu berpikir nggak andaikan dibalikin ke diri kamu, muka istri kamu ada di tubuh lelaki lain ya, bagaimana perasaan kamu? Sakit nggak? Terluka nggak? Gitu loh. Kenapa kamu dengan bangganya mengakui kalau itu mukanya istri orang lain? Kamu masih kurang puas. Sudah merusak hubungan orang lain, merusak rumah tangga orang lain. Rusak sendiri aja, ya kan? Jangan menambah luka rumah tangga orang lain yang sudah kau hancurkan. Kan begitu dong, kurang puas. Cara logika begitu. Setahu saya lelaki berselingkuh itu, jangankan tidak kepergok berduaan aja, selama dia tidak di atas perutnya perempuan itu ya, lelaki biarpun ditodong senjata di keningnya, di kepalanya, itu tidak akan pernah mau mengakui ya, bukan karena dia pengecut atau segala macam, tapi dia menjaga ya, karena dia mungkin sudah beristri atau punya suami. Mereka menjaga perasaan orang-orang yang dia sayangi, keluarga mereka, ya kan, gitu loh. Karena mungkin bisa barangkali untuk mempertahankan rumah tangganya. Ini mah apa ya, ini public figure yang memang tidak sama sekali tidak layak untuk dicontoh ya, bila perlu mungkin diboikot barangkali kalau kata saya, ya kan. Tanggung jawabnya apa kamu ke netizen, ya kan? Justru yang lebih utama adalah tanggung jawab kepada keluarga kamu, menjaga perasaan orang-orang yang rumah tangganya dirusak sama kamu, kan begitu dong. Ngapain harus ngejaga perasaan netizen, mengakui dia kan public figure, udah konsumsi publik apaan, yang gimana dulu dong urusannya, iya dong, gitu loh. Memang kalau kamu tidak mengakui akan dituntut sama netizen, ya kan, dilaporkan dan lain sebagainya. Yang berhak nuntut itu kan keluarga si perempuan yang kau rusak itu. Masih bagus kalau keluarga sebelah tidak menuntut apa-apa, ya gitu loh. Mungkin kalau ketemu orang yang tidak baik, kamu sudah dilaporkan barangkali karena sudah merusak dan mengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Begitu ya. Kalau memang kamu mau tobatlah kepada Tuhanmu, pada keluargamu, pengakuan dosa. Kalau kamu tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan kamu, dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang sudah dirusak rumah tangganya oleh kamu. Kan begitu yang terpenting, bukan malah ini mengakui kalau itu foto. Kamu ngaku aja itu foto-foto apa kek, nggak ada masalah. Iya dong, gitu loh. Cerita dosa. Kalau kamu nggak jujur, dosa itu tergantung kamunya. Kedepannya mau seperti apa? Mengakui, insaf, atau akan melakukannya lebih parah lagi? Kan begitu. Percoba kalau pengakuan dosa, tapi kalau kedepannya nggak mau merubah perbuatan kamu. Begitu menurut saya.
Saya bingung ya, sekarang lagi trending pengakuan dosa daripada artis-artis kondangan. Ada satu artis namanya Ray Cornet. Dia mengakui dosanya dalam podcast Denny Sumarekon. Dan dia katanya dia melakukan tato di tubuhnya, di bagian tubuh kita nggak tahu, yaitu tato wewe gombel. Tapi kan selama ini kan dia tinggal sama bininya, Lady Nagoya. Masa Lady Nagoya tidak tahu bahwa ada tato wewe gombel? Kan mereka itu kan satu keranjang. Yang main kornet siapa, yang enak siapa, dan kita harus mendengar sampah-sampah mereka. Terus ada juga satu influencer, itu si Duta Garuk. Dia itu katanya suka mencicipi segala jenis brownies. Brownies manis, brownies bantet, brownies peot, brownies buyut. Dan dia suka mencicipi. Dan dia mengakui dosa itu kepada kita, netizen yang gak ada hubungannya. Yang enak-enak mereka, kita harus mendengar pengakuan dosa mereka, sampah mereka yang tidak ada faedahnya bagi kami semuanya. Kami tidak bisa petik pelajaran apapun. Kita nggak bisa ikut enak juga. Kalau main kornet mungkin enak karena kornet itu manis. Cornetto, es krim. Makan brownies yang enak siapa? Kita nggak dibagi. Jadi saya bingung. Ini trending pengakuan dosa itu rada-rada ontohot pisan. Liar. Selingkuh itu menyakitkan, sangat menyakitkan dalam sebuah perkawinan. Selingkuh itu tidak dibenarkan, sangat tidak dibenarkan. Itu juga sangat melukai kedua belah pihak kalau salah satu selingkuh. Tapi paling tidak langkah yang dilakukan oleh Lady untuk mengungkap ini melalui IG story-nya itu adalah karena dia sudah bingung gitu loh. Dia sudah bingung apa lagi yang harus dia lakukan. Nah, semakin kesini dan ternyata Randy Kianet juga merasa bersyukur bahwa ini dilakukan oleh istrinya karena dia sendiri juga ingin mengakhiri tapi dia bingung caranya gitu loh. Jadi dari setiap kita punya pergumulan pasti selalu ada rasa syukur di dalamnya. Randy, semangat!